warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinda Putri Salsabella dengan nomor induk mahasiswa 23021131. Dan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang akidah dalam agama Islam. Akidah adalah intisari atau pokok dalam agama Islam yang dimana intinya adalah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diteladani oleh seorang muslim, serta mengakui, meyakini, dan mengamalkan rukun Islam dan rukun imannya. Apa sumber akidah dalam agama Islam? Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dijadikan sebagai dasar yang menjadi pedoman hidup umat Islam, dan adalah Al-Quran dan hadis yang juga dijadikan landasan akidah akhlak setiap muslimnya. Kedua landasan tersebut digunakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup akidah, yaitu pertama adalah ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan urusan ketuhanan, khususnya membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua nubuat. Nubuat yaitu pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah atau Nabi dan Rasulullah. Ruhaniyat. Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, setan, dan jin. Yang keempat, samiyat. Samiyat itu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, misalnya surga, neraka, kuburan, dan lain-lain. Selanjutnya itu tujuan mempelajari akidah, yaitu satu, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka akan terus berusaha meningkatkan ibadahnya tanpa adanya keraguannya. Yang kedua, menenangkan jiwa. Akidah bertujuan untuk menenangkan hati atau membuat hati menjadi lebih tenang, karena dapat menerima segala sesuatu dengan ikhlas, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga yaitu meningkatkan amal baik. Tujuan akidah yaitu sebenarnya adalah untuk menghindari perbuatan yang sesat. Yang keempat, menegakkan agama. Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu dalam kebaikan, terutama untuk menegakkan agamanya. Selanjutnya adalah keistimewaan akidah, yaitu satu, akidah sebagai sumber gambar yang murni. Akidah Islam memiliki landasan yang jelas dan murni, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salafus Salih. Jadi akidah ini tidak mengganggu nafsu atau akal atau asumsi manusia saja. 2. Akidah tentang hal gaib. Benda gaib adalah segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Akidah Islam sendiri berpijak pada penyerahan diri dan ketundukan terhadap segala sesuatu hal yang tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu yang keempat, bebas dari paradoks, ketidakjelasan, dan kebingungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber utama akidah Islam itu sangatlah murni. Bahkan argumennya juga sangat jelas. Oleh karena itu, bebas dari unsur ketidakjelasan atau paradoks. Padahal akidah Islam itu tidak mudah dimasuki kejahatan dari berbagai arah. Yang selanjutnya itu contoh agama Islam. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam harus selalu berpegang teguh pada akidah Islam, yaitu satu, beriman kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan menerima
dan beriman sesuai dengan apa yang ditulis atau tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, menjalankan 6 rukun iman dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghargai dan saling menyayangi sama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Selanjutnya itu penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah yaitu ada 1, ketidaktahuan akidah sholihah, yaitu karena tidak mau mempelajari, mengajarkan, atau karena kurang memperhatikannya, sehingga tumbuhlah generasi yang tidak mengenai akidah yang sholih dan juga tidak mengenal lawan atau sebaliknya. Yang kedua, gulu atau berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh serta mengangkat mereka di atas derajat yang seharusnya, sehingga mereka meyakini bahwa diri mereka sendiri terhadap sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendapatkan manfaat maupun menolak mudarat. Yang ketiga yaitu ghaflah atau lalai, yaitu pada perenungan terhadap ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini, atau ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Allah yang terkandung dalam kitabnya, yaitu ayat-ayat Qur'aniyah. Mereka juga terbuai oleh hasil teknologi dan kebudayaan sehingga menganggap semua itu adalah hasil ciptaan manusia, sehingga memuliakan manusia dan menganggap semua kemajuan itu berkat usaha dan penemuan manusia semata. Yang keempat yaitu keengganan media pendidikan dan media informasi dalam menjalankan tugasnya. Sebagian besar kurikulum pendidikan kurang memperhatikan pendidikan agama Islam. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sementara itu media informasi baik cetak maupun elektronik yaitu telah berubah menjadi sarana penghancur dan pemusnah, atau setidaknya hanya berfokus pada materi dan hiburan saja. Yang selanjutnya yaitu macam-macam akidah. Di sini ada macam-macam akidah. Yang pertama yaitu akidah uluhiyah, di mana makna akidah uluhiyah dapat dipahami sebagai keyakinan terhadap segala macam ibadah yang hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Akidah ruhaniyah. Selanjutnya adalah akidah ruhaniyah yang artinya percaya bahwa satu-satunya pencipta di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akidah nubuwah. Akidah nubuwah adalah keyakinan yang berkaitan dengan para nabi dan rasul termasuk kitab mukjizat dan karomah yang diturunkan kepada mereka. Yang keempat, syahadat samiyah. Selanjutnya adalah akidah samiyah, yaitu keyakinan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menjaga akidah. Di sini ada 4 cara menjaga akidah, yaitu 1. Menambah atau memperdalam ilmu. 2. Selalu mencari ridha Allah. 3. Membiasakan perbuatan yang baik. Yang keempat, biasakan menghafal dan membaca serta mendengarkan Al-Quran. Sekian saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.